Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang sehat selalu, hari ini kita berjumpa lagi pada tatap maya yang kelima, ya, kalau tidak salah tatap maya yang kelima dengan judulnya merefleksikan refleksi. Sebentar ya, saya close screen dulu. Sebelumnya saya ingin dulu dengan Kak Firdiansyah. Kak Firdiansyah ada dalam ruangan nih. Halo Kak Firdiansyah. Dir. Kakak tidak masuk dalam grup ya, dalam grup kelas ya. Grup kelas? WA masuk. Tapi saya lihat kayak nggak ada nomor kontak di sini. Ada. Kakak masuk melalui link mana? Link di WA atau link di LMS? WA. WA. Saya lihat nggak ada di sini nama kakak di grup. Atau memang tersembunyi ya? Mungkin lah, enggak tahu. Ya. Karena saya telepon ada kan? Bisa ada di... Oh, tadi lagi di jalan ini. Jalan juga nih, Pak. Oh, di jalan ya. Pokoknya ada dalam grup kan? Informasi tahu kan? Tahu. Yang penting enggak ya, karena saya cek macam nggak ada nomor kontak nih kan. Kayaknya saya bingung ada. Kemana. Ada, kebetulan ada. Oke lah, kalau ada langsung kita mulai ya. Oke, baik kakak-kakak, pada hari ini kita berjumpa lagi masih tetap di modul 1.1. Jadi modul ini adalah modul bukan berarti kita mengulang ke belakang, tapi tetap maju. Cuma kita merefleksikan pembelajaran kita selama kita belajar pada 4 kali tatap muka sebelumnya. Jadi modul yang pertama kemarin kita belajar adalah perubahan paradigma, yaitu guru PJOK. Yang kedua masalah refleksi framework, ya, framework Burton dan framework Gibbs. Ya. Dan yang ketiga kemarin kita belajar masalah pemanfaatan aset, ya. Dan yang terakhir yang baru kita belajar kemarin yaitu masalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya. Jadi hari ini kita akan merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, ya. Untuk memulai pembelajaran sekarang alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa, ya. Siapa bisa memimpin doa? Saya minta Pak Lukman, ya, Pak Lukman karena yang paling senior di sini. Kalau bisa buka mic memimpin doa, singkat aja. Yuk Pak Lukman, silakan. Nggak bisa Pak, yang lain aja lah Pak. Kak, doa singkat aja. Doa dalam hati masing-masing. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai, kan bisa seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Lukman karena yang paling senior di sini yang telah membuka dengan doa. Mari kita lanjut. Bahwasanya seperti biasa kesepakatan pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon.
hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ya. Tujuannya adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharap mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi ada dua yang diharapkan pada hari ini. Yang pertama, memahami konsep dan penting, melakukan refleksi yang berhubungan dengan murid. Yang kedua, mengimplementasikan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kemarin kita sudah belajar berbagai model refleksi. Ada refleksi 4F, ada refleksi segitiga, ada refleksi awan, dan ada refleksi topi. Ya. Jadi kita menggunakan dengan berbagai macam refleksi. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menuliskan tujuan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya, jadi nanti akan ada link Jamboard yang akan saya bagikan. Jadi Bapak Ibu nanti kakak-kakak semua akan menuliskan bagaimana Bapak Ibu menuliskan refleksi di link Jamboard. Nah, karena nanti ada soal yang sudah saya siapkan. Agenda hari ini yang pertama adalah analisis tulisan refleksi. Yang kedua adalah berbagi hasil analisis ya. Jadi analisis tulisan refleksi ini nanti kita akan melakukan selama 15 menit ke depan ya. Jadi nanti setelah kita menulis di Jamboard dengan pertanyaan yang saya share nanti, kalau tidak salah semuanya ada sekitar 12 pertanyaan ya, 12 pertanyaan nanti di Jamboard. Jadi diisinya seperti kita mengisi kemarin ya, nanti cukup dengan menekan sticky note. Jawabannya singkat saja, tak perlu terlalu panjang, singkat saja. Jangan lupa dituliskan nama ya, nama. Misalkan nama Kak Heru, tulis nama Heru, jawabannya di bawah. Kak Anggun, jawabannya di bawah. Kak Heri, namanya jawabannya di bawah ya. Ya, jadi nanti diatur aja supaya jawabannya tidak berdempetan ataupun menimpa dengan jawaban peserta lain ya. Yang pertama adalah analisis tulisan refleksi. Jadi di sini kita akan menganalisis kembali apa yang kakak tulis pada refleksi 3 modul sebelumnya ya. Jadi yang pertama adalah refleksi tentang framework Burton dan framework Gabe. Yang kedua adalah refleksi tentang asset based thinking, penggunaan aset pada lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Baik kakak-kakak, ini pertanyaan yang akan kita lakukan refleksi pada hari ini ya. Jadi dari pertanyaan ini nanti akan saya kirimkan link Jamboardnya supaya bisa ditulis dan dijawab langsung di link Jamboard ya. Ini waktunya ini selama 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit nanti kita akan saling berbagi dan saling berdiskusi ya, saling berdiskusi, saling memberikan masukan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil suatu hal yang positif tentang refleksi yang sudah kita tulis ya. Jadi nanti kita mungkin ada beberapa orang yang bisa memaparkan kira-kira seperti inilah cara kita melakukan refleksi dalam pembelajaran. Dan kenapa saya menggunakan model refleksi ya? Jadi nanti kakak-kakak tinggal membaca dan menjabarkan sedikit apa yang kakak tulis, kakak baca dan kakak jabarkan lagi ya.
Silakan kakak diklik link Jamboard yang sudah saya kirim. Bisa dibuka kakak link Jamboardnya. Bagi yang menggunakan HP bisa juga diketik ya. Yang penting ada aplikasi Jamboard di HP ya. Bagi yang menggunakan laptop malah lebih mudah dalam mengisinya. Bisa dibuka kakak-kakak link Jamboardnya. Dia ada jadi pula nak ngasih aku. Aku udah banyak nak mengajar. Dia kan ini aman lupa aman. Tetapi barangnya tahu sama. Itu tidak dia. Tugas dia ini. Nanti terus. Ini aku berangkat. Ada sampai aku berangkat dia tadi. Telepon dia tu mana-mana. Gampang ini. Langsung aja ya dikerjakan. Kalau bisa membuka langsung aja dikerjakan. Diisi di sticky note, langsung diisi ya. Untuk soalnya biar aja ya, jangan digeser-geser lagi ya. Ini pun lepas tangan aku bisa luas itu. Dan ini daftar poli. Itu poin. Ya Allah. Atau bagus juga lah. Ini jadi awak tes. Bukannya awak pemula kan, bukannya dia memang guru poli. Awak ni pemula. Itu dia nak betul-betul bisa. Ini sekolah lain, dia megang sekolah juga nih. Ya, seperti ini tampilannya ya. Jamboardnya. Silakan diklik di sticky note ya. Sticky note di nomor 4.
Lagi habis. Semua tidak ada. Dua. Walaupun pun ada macam. Gua kena makan telur tuh. Silakan kakak-kakak langsung diisi di sticky note. Ini bagus nih. Jangan lupa ditulis nama ya, tulis nama dulu. Ditulis nama biar tahu siapa yang menulis ini ya. Ini cara menulis pertama kita harus memahami itu bagus, tapi jangan lupa tulis nama dulu. Nama siapa tuh ya. Jadi kalau seperti ini nggak tahu namanya. Soal lukanya. Apa yang tak suka pun ditinggalkan. Dia tak bisa masuk ke PPG. Dia disuruh ke sana. Suami dia suruh ke sini. Bagi yang sudah menjawab di soal yang pertama, lanjut aja ke soal nomor 2 ya. Di sebelahnya ada soal nomor 2. Ini ada beberapa jawaban yang menarik dan bagus ya. Yang pertama dari Kak Anggun ya. Untuk penulisan refleksi ini kita harus membaca modul terlebih dahulu. Kalau menurut Kak Rizky Putra Perdana, selama saya mengikuti kegiatan ini, saya melaksanakan refleksi melalui peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Menurut Kak Heri Ramadan, saya menuliskan refleksi dengan cara mempelajari modul terlebih dahulu, kemudian mengingat kembali apa yang saya lakukan. Bagus. Dan terakhir nih ada jawaban tapi tidak ada namanya. Cara menulisnya ialah pertama kita harus memahami bagaimana langkah-langkah pembelajaran, lalu kita berbuat sesuai dengan perintah pengerjaannya dan pemahaman materi. Bagus. Tempatnya bagus ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya.
Menurut Kak Supriyadi, untuk menulis refleksi kita harus memahami konsep modul tersebut agar gampang dilaksanakan modul tersebut. Menurut Kak Masinton, dengan cara menuliskan materi-materi yang telah diberikan agar mudah kita pahami dan diingat. Menurut Kak Isiten, cara saya menulisnya adalah dengan pengalaman dan tema. Buat catatan awal dari modul yang kita baca, dan terakhir adalah revisi. Kau ada anu enggak? Ada dana enggak? Di
Dah saya sinkron dah. Tapi tak tahu berapa hari lagi nanti. Kita 2 kali 24 jam. Orang SD SMP itu dari awal masukkan.
Baik kakak-kakak, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan berdiskusi sambil berbagi ya.
Baik kakak-kakak, sekarang yang belum siap boleh disiapkan ya. Jadi sekarang kita akan berdiskusi. Sekarang saya akan minta dulu satu orang untuk pada Kak Heru ya. Halo Kak Heru, dengan suara saya? Kak Heru? Kak Heru, dengan suara saya Kak Heru? Siap dengar Kak? Kak Heru silakan dibacakan apa yang sudah kakak kerjakan dari pertama sampai terakhir ya. Dibacakannya jawabannya dari pertama sampai terakhir ya. Dimulai dari pertama dulu. Soal pertama apa tadi Kak? Rambut nih. Soal pertama bagaimana Iya. saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul titik 1 sampai dengan modul titik 3. Ya, dibacakan aja di jawabannya ya. Terima kasih Kak sebelumnya. Bapak Ibu yang menjawab pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama ikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Cara menulisnya ialah pertama kita harus memahami bagaimana langkah pembelajaran refleksi ini. Lalu kita buat sesuai perintah pengerjaannya dan tentunya kita harus memahami atau menguasai materi tersebut. Barulah kita bisa menyelesaikan per modul. Oke, lanjut yang nomor 2. Soalan ini. Kedua, biasanya saya menulisnya 1 hari setelah Zoom. Misalnya hari ini kan kita Zoom nih Kak. Jadi nanti sore atau malam Kak, saya ingin pelajari kembali. Jadi misalnya kurang paham nanti biasanya saya buka Google juga bagaimana. Atau nanti dari rekan sejawat juga. Setelah itu baru saya tulis tugas-tugasnya. Baik, nomor 3. Nomor 3, perasaan saya selama menulis refleksi tentu sangat senang karena banyak ilmu dan pelajaran yang bisa saya ambil dari sini. Salah satunya bagaimana kita bisa mengetahui tentang karakteristik siswa dan tentunya kita akan mengaplikasikannya kembali kepada peserta didik kita. Lanjut. Apa yang muncul di pikiran menulis saya? Yang muncul di pikiran ialah bagaimana supaya kita bisa lebih berkompeten terhadap penguasaan materi dan melaksanakan dengan baik. Hal apa yang harus menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal yang lebih baik ialah bagaimana mengetahui ya yang seperti yang sudah saya bilang tadi, karena karakteristik siswa kita berbeda-beda. Jadi kita harus mengajak siswa lebih baik lagi tentunya dalam pembelajaran KBM ini. Hal apa yang menjadi tantangan? Yang tentu yang menjadi tantangan ialah bagaimana peserta didik lebih aktif lagi melaksanakan KBM dengan baik. Seperti sebelumnya saya pernah bilang, ada beberapa siswa di kelas itu ada yang senang mengikuti kegiatan belajar sejoka, ada yang tidak. Salah satunya misalnya di materi dia senang, tapi pas di prakteknya tidak. Lalu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Menulis selama ini bukannya sesuai kurikulum dan materi yang belajar. Lalu seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Ya, seperti menggunakan rubrik asesmen pengetahuan. Lalu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik dengan cara pembelajaran STL yang bisa dievaluasi tentang masalahnya. Itu Kak. Lalu keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dalam ke diri saya? Keterampilan memberikan refleksi yang baik untuk dipelajari bersama orang. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang refleksif? Yang pertama kita lakukan ialah memberikan tujuan pelajaran secara efektif dan berkelanjut. Oke, sekian Kak. Terima kasih kepada Kak Heri yang telah berdiskusi untuk berbagi refleksi ya. Sekarang saya minta satu orang lagi, Kak Heri, mendengar suara saya, Kak Heri? Kak Heri. Halo Kak Heri.
Kak Heri? Nampaknya nih Kak Heri yang udah siap sampai ke 12 ya. Kak Heri dengar? Dengar Kak, Oh, ya cari Kak Heri. tempat, ya Ah, masih cari tempat yang nyaman dulu. oh, boleh, Ada boleh. acara di kantor. Coba diulang dari awal ya. Ya. Oke, dimulai dari soal pertama Kak ya. Iya, Bagaimana Kak. saya menuliskan? Bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menuliskan refleksi dengan cara mempelajari terlebih dahulu modul, kemudian mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan. Artinya saya berjalan mundur. Kemudian yang kedua, soalnya nggak muncul. Soalnya hilang ya. Iya. Lanjut aja. Ah, Saya dibaca. menuliskan refleksi setelah mempelajari modul dan proses pembelajaran selesai. Jadi saya memulai refleksi setelah pembelajaran, kemudian setelah saya membacakan modul, kemudian mengingat-ingat kembali apa yang sudah saya lakukan, baru bisa saya merefleksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan saya selama menuliskan refleksi? Dengan menuliskan refleksi kembali, saya merasa masih banyak proses yang tidak berpusat kepada peserta didik dalam pembelajaran PJOK khususnya. Jadi mesti banyak yang harus saya perbaiki, Kak. Kemudian soal yang keempat, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi? Yang muncul pertama kali dalam pikiran saya adalah masih banyak dalam diri saya yang harus diperbaiki. Sehingga dengan menuliskan refleksi, saya akan bisa lebih mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan. Kemudian soal kelima, hal apa saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menuliskan refleksi. Dengan menuliskan refleksi, saya dapat melakukan pembelajaran ke depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keenam, yang masih menjadi tantangan adalah belum sepenuhnya dapat diterapkan ke peserta didik. Misalnya saya masih ragu apakah yang sudah saya refleksikan kemudian bisakah sepenuhnya akan terlaksana dalam proses pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian saya menuliskan refleksi dengan mengingat kembali, proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian yang kedelapan, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai? Secara komitmen untuk menghindari kesalahan. 9. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Dengan cara mengingat kembali lebih kompleks lagi apa yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ke-10, pindah ke bawah. Dengan meminta umpan balik kepada peserta didik atau rekan sejawat. Kemudian yang terakhir, saya akan meminta kepada rekan sejawat memberikan umpan balik apa yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Heri yang telah memaparkan hasil refleksi yang telah kita lakukan dari modul 1 sampai dengan modul 1.3 ya. Jadi bagi kakak-kakak yang belum siap, disiapkan aja karena kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya ya.
Baik, kakak-kakak, sekarang kita lanjut. Ini sudah. Berbagi pun sudah. Nah. Baik, kakak-kakak, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi kita sudah sama-sama tadi menulis dan kita pun sudah sama-sama memahami bahwasanya refleksi yang kita lakukan ini semuanya berpusat kepada murid ya. Jadi kita sebagai guru harus sering-sering melakukan refleksi karena tujuan daripada refleksi itu adalah untuk menilai apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini bisa kita perbaiki ke depan ya. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi pada pertemuan sebelumnya yaitu pada pertemuan 1.2 yaitu ada refleksi framework dan refleksi Burton. Kan ada beberapa contoh lampirannya. Jadi kita bisa menuliskan refleksi tersebut dengan model-model yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya lebih menarik. Karena kalau kita hanya menggunakan satu model yang sama, jadi nanti tidak menarik ya. Jadi kalau kita membuat berbeda-beda, jauh lebih menarik ya. Cukup kira-kira sampai di sini. Pada sesi kita hari ini, kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan tentang pembelajaran hari ini? Ataupun ada yang ingin bertanya tentang refleksi pada pembelajaran hari ini? Kalau ada, silakan untuk mengangkat tangan melalui raise hand. Ada? Kak Heru, ada? Kak Heru, dengan suara saya? Siapa? Tidak ada. Tidak ada. Yang lain, kira-kira ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, pada tahap akhir ini seperti biasa, kakak-kakak coba dinyalakan kamera semua. Kita akan melakukan foto bersama. Kak Heri, silakan. Yuk, Kak Heri. Ya Kak, terima kasih Kak waktunya. Izin bertanya Kak, bagaimana sih Kak penulisan refleksi ini yang baik gitu kan? Karena kalau saya menilai sendiri, tulisan refleksi saya sendiri ini masih banyak beberapa kekurangan gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik, ada pertanyaan dari Kak Heri Ramadan. Bagaimana sih cara menulis refleksi yang baik? Karena menurut Kak Heri menulis refleksi selama ini masih banyak kekurangan. Ada yang bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan Kak Heri? Kak Heru mau berikan tanggapan atas jawaban daripada Kak Heri? Ya lanjut saja Kak, yang lain dulu. Oh lanjut, oke baik. Jadi begini ya, cara menulis refleksi yang baik. Jadi kita telah mempelajari bahwa pada modul 1.2 ada dua refleksi, yaitu refleksi framework Burton dan refleksi framework Gibb. Jadi di situ ada beberapa contoh lampiran. Jadi kita bisa menggunakan lampiran-lampiran tersebut sebagai acuan yang bisa kita lakukan dan bisa kembangkan. Jadi begini, kita itu yang penting mengerjakan sesuatu itu harus semaksimal mungkin ya. Jadi tolak ukur baiknya bagaimana? Tolak ukur baiknya setiap orang itu menulis dengan cara yang berbeda-beda dan pemahaman yang berbeda-beda. Apa yang kita yakini baik pada diri kita belum tentu mungkin dinilai oleh orang lain itu baik. Tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin bahwasanya kita sudah melakukan refleksi yang sebaik mungkin. Meskipun nanti ada beberapa penilaian daripada teman-teman kita, koreksi daripada teman-teman kita, itu nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin dengan model yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satu
contoh yang baku. Inilah cara yang paling baik untuk melakukan refleksi. Tidak ada satu contoh yang baku. Semuanya beragam. Apalagi sekarang dengan implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi siswa pun diberikan bebas untuk mengajar, sedangkan guru pun diberikan kreasi sebebas-bebasnya untuk mengkreasi bagaimana model pembelajaran dan bagaimana model melakukan refleksi yang baik mungkin. Silakan kreasi semaksimal mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Dari beberapa lampiran yang pernah kita pelajari bersama, yaitu refleksi 4F, refleksi awan, refleksi topi, dan refleksi lain-lainnya. Jadi kita kembangkan semenarik-menarik mungkin. Jadi yang paling sederhana aja, kalau dalam pembelajaran, misalkan kita hari ini mengajar materi permainan sepak bola. Kira-kira dari apa yang kita ajarkan hari ini, kita kan bisa melakukan refleksi. Kira-kira apa titik permasalahan sehingga siswa tidak semuanya memahami materi yang kita ajarkan pada hari ini. Jadi kita melakukan refleksi. Kayaknya mungkin di model permainan ini kayaknya ada sesuatu yang tidak menarik. Ke depan akan saya ubah. Itu juga bagian dari refleksi. Jadi bagian refleksi itu penting kita lakukan supaya ke depan jauh lebih menarik lagi ya. Jadi refleksi itu bukan tidak baik, refleksi itu baik ya. Tetapi kadang-kadang kita sering mengabaikan melakukan refleksi sehingga gaya mengajar kita itu tidak berubah dan sering monoton ya. Begitu kira-kira yang bisa dapat saya sampaikan ya. Baik kakak-kakak, kita sudah berada pada sesi akhir. Sebelum kita meninggalkan room ini, silakan untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Yuk kakak, buka kamera semua. Oke, yuk. Yuk lagi buka kamera, belum semua nih. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, salam olahraga. 1, 2, 3. Ayo, Kak Rodi, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa. Ya, hari Selasa sebanyak 3 JP. Jadi kalau 3 JP ini agak lama nih. Karena 3 JP ini 135 menit. Ya. Kalau kita waktunya kita majukan sedikit bisa nggak jadi jam 10.30? Gimana kakak-kakak? Bisa? 30 full nggak? Ya, bicara. Bisa. Bisa? Jadi kita sepakat aja. Karena 3 JP, hari Selasa kita 3 JP. 3 JP itu agak lama, 30 menit, 135 menit. Kalau memang tidak bisa, kita tetap aja di jam 11. Tapi kalau memang sepakat bersama, bisa kita majukan. Bagaimana menurut kakak-kakak? Tetap aja di jam 11? Bisa. Tak apa-apa, dibuka aja mic-nya Kak, dibuka aja mic-nya. Kita saling berdiskusi mencari solusi. Bagaimana? Kalau menurut Pak Lukman bagaimana? Saya ngikuti aja berapa Ngikuti aja. cocoknya. Oke. Menurut Ibu Intan, karena hari Selasa kita belajarnya 3 JP. 3 JP itu 3 kali 45 menit, jadi 135 menit. Agak lama ya, maksudnya waktunya kita majukan sedikit. Jadi jam 10.30 kita mulai. Jam 10 lah Pak. Jam 10? Ya. Ini ada yang beri ide jam 10 nih. Bagaimana yang lain? Kak Heru? Hari Selasa. Siap Kak, jam 10 boleh. Jam 10 boleh. Kak Heri? Sudah banyak yang setuju, ikut aja Kak. Oke. Boleh ya. Ibu Wagira bisa jam 10 hari Selasa karena 3 JP kita belajarnya.
Halo? Kalau Bu Esi, Bu Esi punya mana? Hidupkan aja mic-nya, Bu. Hidup aja mic-nya. Siap. Siap jam 10 ya. Boleh ya. Ibu Wagirah, oke. Pak Supriyadi, bagaimana kalau kita maju ke... Gas saja, Kak. Hah? Gas saja? Gas saja, Oke, Kak. oke. Mantap, mantap. Ya, jadi hari Selasa kita sepakat jam 10 ya. Karena kita belajarnya 3 JP ya. 3 JP jadi 135 menit. Kalau jam 10, 11, jam 12 lewat. Jadi paling lambat jam 12.30 kita udah selesai ya. Mudah-mudahan terstruktur ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta kepada ketua untuk membacakan doa. Saya Doa lagi penutup. Zoom, Kak. Tak apa-apa. Doa ini aja, doa apa namanya? Singkat aja. Saya nggak bisa ngomong, Kak. Saya dalam ruangan. Oh, larangan. Oke. Jadi saya minta Kak Heru. Kak Heru, ayo coba. Doa singkat aja, memimpin doa. Seperti Pak Lukman tadi. Pak Lukman doa pembuka, sekarang Kak Heru doa penutup. Oke, Doa penutup Assalamualaikum belajar, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Salam olahraga untuk kita semua. Jaya. Oke, Semoga Heru. belajar Salam olahraga. Kak Heru ganteng. yang baik untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena dari pembelajaran-pelajaran ini sangat banyak manfaatnya yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu bersyukur dimulai. Bersyukur selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Heru yang telah memimpin doa. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu senior. Sampai berjumpa lagi pada hari Selasa, yaitu dengan modul 1.4 ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Erit dan Pak Roni di mana makan siang? Walah, keluar.